Silakan subscribe. Oke, pemirsa YouTube Kang Apip, nih kita sedang menuju ke makam Mbah Baidowi Ketanggungan ya. Ketanggungan, kabupatennya Brebes, Jawa Tengah. Mbah Baidowi itu termasuk salah satu ulama yang memperangi para penjajah Belanda ya zaman dulu. Beliau salah satu ulama karismatik ya, yang saat itu beliau merangkul para penjajah dari Belanda. Kemudian ketika merangkul mendekati para penjajah, tapi mendekatinya itu bukan karena mengakrabi ya, tapi karena beliau itu akan menyerang dari dalam. Nah, itu trik daripada penyerangan seorang Mbah Baidowi dari Ketanggungan. Itu sekilas daripada profil beliau. Dan ini kita akan menuju ke Ketanggungan ya. Ini adalah daerah di mana nih Mas In? Sampai sini Pak, Budak Kelor ini ya? Budak Kelor. Oke, ini baru sampai Budak Kelor. Bentar lagi sama sampai kita ke makamnya Mbah Baidowi. Oke, nanti kita lanjut. Kita ketemu di sana. Oke, lanjut ya. Para pemirsa YouTube channel Kang Apip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian besar umat Islam mendatangi makam-makam para kekasih Allah dengan berbagai tujuan, mulai dari persoalan dunia maupun persoalan akhirat. Oke, para sahabat, ini kita sudah sampai ke makam Syekh Ahmad Baidowi ya, Ketanggungan Brebes. Ini pintunya di sana, nanti kita akan masuk, kita akan berziarah dan sedikit mengupas tentang sejarah beliau, sejarah perjuangan beliau di Ketanggungan, terutama di Kabupaten Brebes. Oke, lanjut sana ya. Tentunya dari hati yang paling dalam para peziarah itu terdapat keyakinan yang sangat kuat bahwa yang mengabulkan permintaannya, yang mengabulkan doa-doanya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan wali yang diziarahinya. Inilah yang perlu kita luruskan para sahabat Kang Apip. Tidak boleh kita berkeyakinan ketika kita berziarah ke makam para wali-wali Allah, kita berkeyakinan bahwa yang mengabulkan adalah para wali Allah yang kita ziarahi. Itu sangat dilarang keras ya para sahabat. Kita harus berkeyakinan penuh bahwa apa yang kita bacatkan, doa-doa yang kita bacatkan di depan makam para wali Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Posisi wali dalam hal ini hanya sebagai perantara, sebagaimana posisi malaikat Jibril sebagai mediator yang menghubungkan komunikasi antara Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu makam yang mengundang banyak umat Islam, terutama yang tinggal di daerah Kabupaten Brebes, Cirebon, dan Indramayu, untuk berdoa di situ adalah makam beliau Al-Maghfulah Romo Kiai Haji Ahmad Badawi yang terletak di tengah kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Beliau Al-Maghfulah Romo Kiai Haji Ahmad Badawi merupakan salah seorang kiai karismatik yang dapat menaklukkan para penjajah Belanda yang menyerang wilayah kecamatan Ketanggungan dan sekitarnya dengan cara-cara yang sangat halus. Konon, secara lahiriah yang kasat mata, beliau Kiai Badawi terlihat sebagai sosok yang sangat bersahabat dengan para penjajah-penjajah itu. Kediaman beliau yang kini terletak di Jalan Panggung Ketanggungan hampir setiap hari didatangi para penjajah. Kepada para tamunya itu, beliau Kiai Badawi menghormati betul, sangat-sangat menghormati para tamu penjajah itu.
memberi jamuan berupa makanan dan minuman, berbagai macam makanan dan minuman, maupun apa saja yang berada di dalam rumah beliau, serta sangat ramah terhadap tamu-tamunya beliau, yakni para penjajah. Penampakan Kyai Badawi yang terlihat hormat dan ramah terhadap penjajah itu ternyata bagian dari strateginya di dalam menaklukkan para penjajah. Bagi beliau, menjamu tamu yang berperilaku biadab terhadap orang cilik atau orang kecil itu bagian dari kesempatan ampuh untuk melumpuhkannya, yakni beliau melalui makanan dan minuman yang disajikan. Kyai Badawi selalu menyelipkan untayan-untayan doa yang sangat dahsyat. Untuk apa? Doa-doa tersebut dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian ditiupkan ke dalam makanan atau minuman yang disajikan untuk para penjajah. Itu salah satu trik atau strategi yang beliau lakukan untuk menaklukkan para penjajah. Penjajah-penjajah itu ketika sudah menyantap makanan dari Kyai Badawi, maka akan kalah di dalam peperangan. Inilah dahsyatnya doa-doa beliau, Kyai Badawi. Salah satu pengelola masjid yang berada di depan tempat pemakaman Kyai Badawi, yakni Al-Ustadz Sayuti, pernah menyampaikan bahwa karomah Kyai Badawi berbentuk isyarah yang tidak terlihat. Mungkin bagi orang awam sulit untuk mengenali perilaku Kyai Badawi pada masa hidupnya. Oke, ini adalah makam daripada Syekh Ahmad Badawi Ketanggungan, tepatnya di belakang Jogja Mall, ya, Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Jogja Mall belakang, kemudian ada masuk gang ke timur. Nah, di situ langsung 100 meter tepat makam beliau berada di sini. Oke, kita keliling. Ketika Belanda hendak menyerang daerah Ketanggungan bagian selatan, yang kini menjadi Desa Buara, Desa Cikesal, Desa Pamendaran dan sekitarnya, para penjajah yang berjumlah lebih dari 3 kompi mampir terlebih dahulu di kediaman Kyai Badawi. Seperti biasa, para penjajah itu disambut baik dan dijamu dengan beraneka macam makanan dan buah-buahan. Makamnya berada di belakang masjid, ya, masjid namanya Masjid Mbah Badawi namanya. Dan ketika di medan pertempuran, penjajah sebanyak 3 kompi itu tidak ada satupun yang jasadnya kembali dalam keadaan masih hidup. Semuanya tewas di medan pertempuran. Kata beliau, Kyai Sayuti atau Ustadz Sayuti mengatakan bahwa Kyai Badawi itu menaklukkan Belanda tidak dengan cara penyerangan fisik, tapi beliau menggunakan media yang tidak terlihat oleh mata. Luar biasa sekali para sahabat. Itulah salah satu karomah karismatik beliau, Kyai Ahmad Badawi. Walaupun Kyai Badawi wafat pada tahun 1957 Masehi, namun karomahnya sampai saat ini masih sering dirasakan keluarga, pengelola makam dan masjidnya, serta para peziarah yang ikhlas merapalkan doa-doa di tempat Kyai Badawi bersemayam. Itulah para sahabat, sejarah singkat atau cerita singkat tentang karomah-karomah beliau, Kyai Ahmad Badawi dari Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Oke, para sahabat Kang Afif,
Tadi sudah muter-muter ke makam beliau Mbah Ahmad Baidowi, dan ternyata banyak juga para peziarah yang kesini. Di sini tepatnya di daerah Duku Tengah ya? Iya, Duku Tengah. Duku Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Tadi ternyata di belakang makam itu ada masjid ya. Itu adalah Masjid Agung Mbah Baidowi ya. Jadi persis di belakang masjid itu makamnya, dan sebelahnya adalah masjid. Baik, insya Allah kita akan coba kembali di makam-makam para aulia di wilayah Brebes atau Tegal atau sekitarnya. Insya Allah kita akan traveling, akan safari, ziarah ke makam-makam wali yang berada di Kabupaten Brebes. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.